Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 20 Februari 2023, Pekan Biasa ke-7. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak bab 1 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Bacaan yang pertama hari ini bercerita tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan diceritakan pertama sebagai ciptaan. Tuhan yang menciptakan kebijaksanaan. Yang kedua, kebijaksanaan itu ditegaskan sebagai hal yang sudah ada sejak awal mula. Artinya kebijaksanaan itu seperti Allah sendiri. Ada sejak awal mula, dia ada untuk selama-lamanya. Maka, apa artinya kebijaksanaan? Kalau dari sisi kebijaksanaan sebagai ciptaan, maka kebijaksanaan itu adalah segala potensi yang membuat segala makhluk hidup, terutama manusia, memiliki kemampuan untuk bisa berpikir dengan baik, memiliki hati untuk bisa merasakan dengan baik. Kebijaksanaan itu menjadi potensi pendeknya yang mampu menolong manusia untuk menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dan kata lain, kebijaksanaan itu adalah segala potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia dan segala makhluk yang membuat manusia itu menjadi seperti Allah dalam tingkat yang tentunya berada di bawah Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, di sisi lain, kalau kebijaksanaan itu ditegaskan sebagai sudah ada sejak keabadian dan dia ada untuk selama-lamanya, maka kebijaksanaan itu adalah Allah sendiri. Apa perlunya kebijaksanaan untuk manusia? Sangat perlu untuk manusia. Pertama, manusia membutuhkan kebijaksanaan itu. Ketika kebijaksanaan itu kita pahami sebagai Allah itu sendiri. Manusia beriman adalah manusia yang hidup di dalam Allah. Hidup bersama dengan Allah. Dan hidup menurut yang dikehendaki oleh Allah. Allah yang membuat manusia bisa memiliki hidup. Dan manusia tanpa Allah tidak ada apa-apanya dan tidak mampu berbuat apapun. Kebijaksanaan perlu untuk manusia dalam pengertian kebijaksanaan sebagai ciptaan, sebagai potensi yang baik yang ada untuk manusia, itu sangat perlu. Karena dengan segala potensi yang baik, manusia bisa bertumbuh dan berkembang seturut yang dikehendaki oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita adalah manusia yang memiliki kebijaksanaan itu? Apakah kita adalah manusia yang bijaksana, yang memiliki kemampuan untuk bisa berpikir dengan jernih? Apakah kita adalah manusia yang memiliki hati dan memiliki perasaan yang baik? Apakah kita punya kemampuan untuk menjalani hidup dengan baik? Itu mengandaikan dalam diri kita ada kebijaksanaan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, di sana juga melalui peristiwa Yesus mengusir setan, mengusir roh jahat yang membisukan
seorang anak. Di sana terjadilah proses perjumpaan antara seorang ayah dengan Yesus yang memberikan kesembuhan untuk anaknya. Dengan Yesus yang mengusir roh jahat yang membisukan anaknya. Poin paling penting di dalam proses itu, peristiwa itu adalah iman yang dimiliki oleh sang ayah. Ayah dari anak yang kerasukan roh jahat yang membisukan itu. Saudari dan saudara terkasih, memiliki iman seperti sang ayah dalam cerita Injil itu membuktikan bahwa sang ayah ini dalam dirinya dia memiliki kebijaksanaan. Dia memiliki potensi yang membuat dia atau yang memungkinkan proses penyembuhan terjadi untuk anaknya karena imannya. Saudari dan saudara terkasih, lagi-lagi diperlihatkan betapa pentingnya memiliki kebijaksanaan itu. Sekali lagi, kita diajak untuk merefleksikan, apakah saya dan Anda, apakah kita semua memiliki kebijaksanaan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kita bisa pahami kebijaksanaan dalam berbagai macam pengertian, termasuk memiliki iman. Orang yang memiliki iman adalah orang yang memiliki kebijaksanaan itu sendiri. Karena iman, kesembuhan terjadi. Sama juga akan terjadi dengan kita. Ketika kita memiliki iman, kita akan berbuat segala sesuatu yang baik karena iman kita. Dan akan terjadi pada kita apapun yang kita inginkan sejauh kita memiliki iman. Kita mohon supaya Tuhan menambahkan iman dalam diri kita. Tuhan memberkati.